Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fikir Lutfi Fauzan, peserta Latsar Kabupaten Ciamis, Angkatan 6, Kelompok 2 dengan NDH 26. Di sini saya mengabdi sebagai polisi Pamong Praja ahli pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang instansi tempat saya bertugas, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Ciamis, khususnya bidang Tibum Tranmas ataupun Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang kita kenal Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah yang berada di bawah naungan pemerintah daerah yang memiliki tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Adapun visi dari Satpol PP Ciamis mewujudkan pelayanan dan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran, mewujudkan pelayanan dan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketertiban umum. Untuk misinya, menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis untuk mencegah terjadinya kebakaran, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kebakaran yang memadai, meningkatkan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran yang memadai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan daerah, serta meningkatkan profesionalisme aparatur ketentraman dan ketertiban. Satpol PP Ciamis dipimpin oleh Kepala Satuan dan di bawahnya terdapat kelompok jabatan fungsional, sekretariat, dan juga 4 bidang. Yang pertama, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta bidang perlindungan masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat dalam beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, Permen Pan RB Nomor 40 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 5, 6, dan 7. Tugas pokok jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ahli pertama. Berdasarkan Permen Pan RB Nomor 4 Tahun 2014, pejabat fungsional Polisi Pamong Praja ahli pertama memiliki tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, penegakan perda dan perkada. Yang kedua, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, perlindungan masyarakat. Dan yang keempat, pengembangan profesi. Selanjutnya, jenis layanan Polisi Pamong Praja. Yang pertama, layanan penegakan perda dan perkada. Contoh kegiatannya penertiban bangunan liar dan pemantauan izin reklame. Yang kedua, layanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Contoh kegiatannya patroli malam hari dan pengamanan kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, layanan perlindungan masyarakat. Contoh kegiatannya pembinaan Satlinmas Desa. Yang keempat, layanan edukasi dan sosialisasi. Contoh kegiatannya sosialisasi mengenai perda tentang ketertiban lingkungan. Dan yang kelima, layanan pengaduan masyarakat. Contoh kegiatannya tindak lanjut laporan warga atau masyarakat. Standar capaian pelayanan. Yang pertama, ketepatan waktu. Kedua, kepastian prosedur atau SOP. Ketiga, transparansi layanan. Dan yang keempat, sikap pelayanan harus bersikap humanis dan profesional. Kemudian, keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Perwujudan Smart ASN dalam kinerja Satpol PP dapat dijelaskan sebagai upaya transformasi ASN khususnya di lingkungan Satpol PP untuk menjadi profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik
dengan memanfaatkan teknologi serta menerapkan nilai-nilai utama Smart ASN. Diwujudkan dengan literasi digital, diantaranya optimalisasi penggunaan aplikasi dan pemanfaatan media sosial. Kemudian etika digital, komunikasi yang sopan dan profesional, serta menjaga citra positif instansi. Kemudian keamanan digital, perlindungan data dan mewaspadai penipuan, serta budaya digital, kolaboratif, efektif, dan mendorong inovasi. Dengan mengimplementasikan konsep Smart ASN, kinerja Satpol PP tidak hanya akan lebih efektif dan efisien, tetapi juga lebih humanis, transparan, dan profesional. Hal ini penting agar Satpol PP tetap relevan dan dipercaya masyarakat sebagai aparat penegak perda yang berbasis pelayanan dan teknologi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.